Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa lagi. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Suamiku, apa kabar? Wang Yue tidak peduli dengan identitasnya sebagai permaisuri saat ini. Setelah tiba di sisi suaminya, dia meraih tangannya dan menatapnya dengan saksama. Liu Qingqing sedikit lebih tenang, hanya dengan menatap matanya dan melihat senyum tipisnya, dia merasa benar-benar lega. Adapun leluhur keluarga Gu dan Ye Qing, meskipun mereka juga datang mendekat, mereka hanya menonton dalam diam tanpa berbicara. Aku baik-baik saja, hanya saja aku hampir mati. Gu Changge membiarkan istrinya memeriksa tangannya sesuka hatinya, lalu berkata sambil tersenyum ringan. Mendengar ini, bahkan Ye Qing, sang dewa tanah yang maha kuasa, tak kuasa menahan diri untuk sedikit menggerakkan mulutnya. Benar sekali pernyataannya, hampir mati. Namun, pemuda ini tampak baik-baik saja. Dia tidak tampak sedikit pun kotor. Apakah itu berbahaya sebelumnya? Jantung Wang Yue dan Liu Qingqing berdebar kencang setelah mendengar ini. Mereka tidak begitu mengerti situasi sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa suami mereka tampaknya dalam bahaya besar. Yah, itu adalah berkah tersembunyi. Menerobos 3 alam kecil, tidak sia-sia penderitaannya. Gu Changge mengangguk pelan, tanpa ada perasaan ingin lolos dari kematian, sebaliknya tampak benar-benar santai. Tapi itu mengganggu upacara kenaikanmu, istriku. Sambil berkata demikian, Gu Changge memandang ke arah kekuatan besar domain utara yang mendekat dengan hati-hati, dan tak dapat menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Selama kamu, suamiku, aman dan sehat, tak ada hal lain yang penting. Bahkan jabatan permaisuri pun diberikan olehmu, suamiku. Mendengar ini, Wang Yue menggelengkan kepalanya dengan serius. Ayo kembali ke Central State lebih awal. Nah, ramuan-ramuan ini mungkin tidak berguna bagimu, jadi anggap saja ini seperti permen. Ye Qing juga merasakan mendekatnya orang-orang dari domain utara, dan karena krisis telah berlalu, dia tentu saja tidak berniat untuk berlama-lama. Dia melemparkan 2 botol eliksir begitu saja dan menghilang dalam sekejap. Sebelum pergi, dia menatap Gu Changge dengan saksama, sambil berpikir, jika saja tidak ada begitu banyak orang di sekitar, dia benar-benar ingin bertanya kepada anak ini apakah dia sudah menguasai kekuatan hukuman surgawi. Ramuan tingkat roh. Gu Changge menangkap 2 botol ramuan itu dengan isyarat, dan di bawah indera ketuhanan, langsung mengetahui mutu dan efek dari ramuan itu. Itu bukan pil penyembuhan, melainkan 2 botol ramuan kultivasi. Sebenarnya, hal itu tidak begitu berlaku pada dirinya. Sebaliknya, mereka tampak lebih cocok untuk Qingqing dan Yuer. Namun gurunya, bagaimanapun juga, berada di alam abadi tanah, dan dengan begitu banyak orang dari domain utara yang menyaksikan, dia hanya menyerahkannya langsung kepadanya. Ini, 1 botol untuk kalian berdua, anggap saja ini hadiah pertemuan dari guru untuk istriku. Gu Changge hanya memeriksa ramuan itu, dan tanpa menghangatkannya di tangannya, langsung menyerahkannya kepada mereka berdua. Tidak, ini untuk kesembuhan suamiku. Liu Qingqing secara naluriah berkata, menolak. Ramuan ini bukan untuk penyembuhan, melainkan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, yang tidak ada gunanya bagiku. Mereka hanya dikirimkan kepada kalian berdua melalui tanganku. Gu Changge menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan. Mendengar kata-kata itu, keduanya tertegun sejenak, namun patuh menerima ramuan itu. Sekarang masalah di sini sudah selesai, ayo kembali. Gu Changge melirik para ahli domain utara yang tidak jauh dari sana, melihat mereka ingin mendekat namun tidak berani mengganggu. Keduanya tentu saja tidak memiliki keberatan. Langsung mengambil langkah bersama Gu Changge, mereka kembali ke kota kekaisaran domain utara. Meninggalkan leluhur keluarga Gu yang memegang botol giok pil penyembuhan di tangannya. Anak ini, baiklah, asalkan dia baik-baik saja. Gu Haitang menyimpan botol giok, tersenyum tipis, tidak menunjukkan rasa khawatir. Ketika Gu Changge dan kedua istrinya kembali ke kamar istana mereka, ada beberapa ahli kelas 8 dari keluarga kerajaan domain utara yang turun tangan untuk menangani situasi. Awalnya, perjamuan yang ditetapkan selama 3 hari hanya mensyaratkan kehadiran permaisuri yang mulia pada hari pertama, 2 hari sisanya hanyalah formalitas belaka. Banyak ahli domain utara yang merasa terkejut dalam hati, sekali lagi kembali ke alun-alun. Saat mereka melihat ke arah tempat duduk keluarga Gu, masing-masing memasang ekspresi kagum. Dengan tuan muda yang luar biasa di keluarga Gu, bagaimana mungkin mereka tidak makmur? Tampaknya bahkan jika mereka pergi ke negara bagian tengah, keluarga Gu pasti akan mendapatkan kedudukan penting, bahkan berkembang pesat di negara bagian tengah. Pada saat ini, cukup banyak pengaruh yang tertarik untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Sebagai tanggapan, para tetua keluarga Gu semuanya tersipu, tidak yakin apakah itu karena kebahagiaan atau efek memabukkan dari anggur spiritual. Para murid keluarga Gu yang datang juga hampir tidak mampu menyembunyikan rasa bangga dan rasa pencapaian mereka. Siapa yang mengira kesengsaraan sebelumnya bukanlah saat tuan muda menerobos ke alam sage?
Namun setelah pengalaman ini, Tuan Muda telah mencapai kesempurnaan alam pemusnahan tingkat ke-9, dan seharusnya tidak lama lagi sebelum dia benar-benar menerobos ke alam Sage. Seorang Sage Realm di usia 20-an, bahkan di Central State, kau tidak akan menemukan yang lain. Lagi pula, Tuan Muda bahkan belum mulai berkultivasi di 18 tahun pertamanya, dan baru benar-benar berkultivasi selama kurang dari 10 tahun, namun dia telah maju dari alam manusia ke alam bijak. Orang bisa mengatakan dia tak tertandingi dan tak ada duanya. Dalam sejarah Central State, belum pernah ada anak ajaib sehebat Tuan Muda. Generasi muda keluarga Gu, setelah minum beberapa gelas anggur spiritual, tanpa malu-malu membahas pencapaian luar biasa Tuan Muda. Pertama, mereka benar-benar tergila-gila pada Tuan Muda. Kedua, meskipun sebagian besar yang hadir mungkin mengenal Tuan Muda, pasti ada beberapa orang yang tidak begitu mengenalnya, dan mereka perlu mempromosikan nama Tuan Muda dengan baik. Mereka yang datang hari ini bukan tanpa pasukan terkemuka dari domain utara, bahkan perwakilan ahli dari 3 domain lainnya pun turut hadir. Mereka harus memastikan bahwa semua orang memahami kecerdasan sang guru muda yang tak tertandingi. Sekte Pedang. Raja Wu Hen mondar-mandir di lokasi penting Gunung Pedang, sambil menyiapkan segala macam pil penyembuhan spiritual di tangannya. Asal Gu Changge dibawa kembali oleh Supreme King Lian, meski dia cuma punya 1 nafas tersisa, aku jamin dia bisa bertahan hidup. Dengan fluktuasi ruang, sosok King Lian tertinggi melangkah keluar. Tanpa sempat melihat sosok itu dengan jelas, dia sudah mulai mengeluarkan ramuan itu. Di mana orangnya? Namun ketika dia melihat lebih jelas, dia mendapati bahwa yang kembali hanyalah Supreme King Lian, tanpa tanda-tanda kehadiran Gu Changge. Seketika, Raja Wu Hen merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah anak itu sudah berubah menjadi abu karena hukuman surgawi? Memang, mampu memurnikan kesengsaraan surgawi sudah merupakan kemampuan yang luar biasa dahsyatnya, tetapi hukuman surgawi jauh lebih dahsyat daripada kilat kesengsaraan, siapakah yang dapat menahannya? Betapapun membangkangnya anak itu, pada akhirnya ia tidak akan sanggup menahan siksa surga. Mungkin karena dia terlalu menantang, dia mendatangkan hukuman surgawi berupa pemusnahan. Ekspresi wajah Raja Wu Hen berubah berulang kali, akhirnya dia menghela napas panjang. Jika Gu Changge bisa berkembang, sekte pedangnya pasti akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Saat itu, para ahli di atas tingkat 9 akan berkumpul tanpa henti, dan negara bagian tengah tidak akan lagi memiliki 4 tanah suci agung, hanya sekte pedang yang berkuasa. Sayang sekali, saat anak itu berubah menjadi abu di bawah hukuman surgawi, mimpi ini pun berakhir. Mengapa mendesah? Anak itu baik-baik saja. Ye King mengangkat kelopak matanya dan meliriknya, lalu berkata dengan santai. Raja Wu Hen tercengang. Lalu kenapa kamu tidak membawanya kembali? Meskipun dia tidak mati, dia pasti terluka parah, kan? Ini beberapa ramuannya. Sebelum Raja Wu Hen selesai berbicara, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat menggerakkannya langsung keluar dari area vital Gunung Pedang. Di telinganya hanya terdengar kalimat dari Maha Guru King Lian, anak itu tidak terluka dan telah berhasil menembus 3 alam. Kamu hanya mengoceh omong kosong dan tidak memiliki sikap seperti seorang master sekte. Jangan ganggu kultivasiku yang menyendiri. Berdiri di luar area penting Gunung Pedang, Raja Wu Hen tertegun cukup lama. Tanpa terluka menghadapi hukuman surgawi, menerobos 3 alam. Bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Ketika melihat lagi ke arah aula besar milik Gu Changge, dia tiba-tiba merasa tempat itu terlihat agak kumuh. Dia mesti menuntun beberapa pembuluh darah spiritual lagi untuk Sein Gu. Menolak bahkan hukuman surgawi, monster seperti itu tidak pernah muncul dalam sejarah Central State. Dan menerobos 3 alam, bukankah dia sekarang adalah kesempurnaan kelas 9? Hanya selangkah lagi dari Sage Realm. Jika dia dapat menerobos alam bijak, maka semua kultivator sempurna tingkat 9 di Sekte Pedang yang ingin menjalani ujian berat dapat meminta bantuannya, dan dengan bantuannya, dapat menerobos ke alam bijak. Selain itu, ini juga menguntungkan bagi Gu Changge, karena dia dapat memurnikan kesengsaraan surgawi untuk digunakannya, suatu keuntungan bersama. Raja Wu Hen yang sebelumnya sangat putus asa kini matanya bersinar terang. Segera setelah membungkuk memberi hormat ke arah tempat penting Gunung Pedang, dia kembali ke aula utama. Dia segera memanggil 2 dewa kehormatan tertinggi dari alam raja sejati dan mulai menangani masalah penyaluran lebih banyak pembuluh darah spiritual untuk aula besar Gu Changge. Beberapa hari berlalu begitu cepat. Tempat tidur naga ini, sepertinya tidak ada yang istimewa. Berbaring di ranjang naga, merasakan kehangatan di sampingnya, Gu Changge mengevaluasi dalam hatinya. Menggerakkan lengannya sedikit, Liu Qingqing seolah merasakan sesuatu. Matanya setengah terbuka dengan tatapan bingung, lalu ia berkata, suamiku, mau kemana? Apa kau berencana kembali ke negara bagian tengah secepat ini? Mendengar suara itu, Wang Yue tentu saja ikut terbangun. Menatap penuh kerinduan pada suaminya, namun tidak berkata apa-apa lagi. Aku harus kembali ke negara bagian tengah lebih awal, mengasingkan diri selama 3-5 bulan, dan setelah menerobos ke alam Sage, membawa serta istriku.
Beruntungnya, selama ini, keluarga Guku juga seharusnya sudah mapan di negara bagian tengah. Gu Changge mengangguk sedikit, memang tidak punya rencana untuk berlama-lama di sini. Dia telah mencapai kesempurnaan tingkat ke-9 melalui pemurnian hukuman surgawi, jadi mengapa tidak mengasingkan diri dan langsung menuju alam bijak. Meski hatinya agak enggan, Liu Qingqing bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia segera berencana untuk bangun dan membantu suaminya berpakaian. Namun saat dia hendak bangkit, dia mengerutkan keningnya sebentar, merasakan sedikit rasa nyeri. Kakak, istirahat saja terus. Melihat ini, Wang Yue menutup mulutnya sambil tertawa ringan, merasa sedikit lebih rileks dari sebelumnya. Pada akhirnya, di bawah pelayanan permaisuri domain utara, Gu Changge berpakaian lengkap. Melihat mereka berdua tampak kelelahan, dia hanya terkekeh pelan dan berkata, nanti, aku akan bertemu dengan leluhur, lalu langsung kembali ke Central State. Istriku, mengapa tidak tidur lebih lama dan beristirahat dengan baik sebelum kembali ke Sekte Dingin Surgawi? Tidak perlu mengantarku. Begitu aku berhasil mencapai alam sage, aku akan kembali ke wilayah utara. Mendengar kata-kata itu, keduanya tidak berkata apa-apa lagi. Setelah masing-masing dicium oleh suaminya, mereka menyaksikan sosok suaminya meninggalkan tempat tidur. Pada saat itu, apakah kamu tidak berencana untuk pergi ke negara bagian tengah? Setelah suaminya pergi, Liu Qingqing tiba-tiba bertanya. Saya akan menundanya selama 1 tahun lagi. Wang Yue memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, dia baru saja menduduki jabatan permaisuri wilayah utara dan belum merasa cukup bersenang-senang. 1 tahun seharusnya tidak menciptakan jarak yang terlalu besar antara dia dan Liu Qingqing. Mengenai pikirannya, Liu Qingqing tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkannya. Akan tetapi, sekarang setelah suaminya pergi, keduanya tidak lagi tidur di ranjang yang sama. Wang Yue mengutarakan bahwa dia baru saja menjadi permaisuri dan memiliki banyak urusan yang harus diurus, jadi dia berpamitan. Dia mengizinkan Liu Qingqing beristirahat sesuai keinginannya di tempat tidur ini. Semuanya sudah beres. Leluhur keluarga Gu jarang muncul akhir-akhir ini. Merasakan kehadiran Gu Changge, ia membuka mata dan bertanya. Ya, jika leluhur tidak ada urusan lain, mungkin kita harus berangkat ke negara bagian pusat. Semakin cepat kita kembali dan menyelesaikan urusan keluarga Gu di negara bagian tengah, semakin baik. Gu Changge dengan santai menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Hanya menunggu kamu. Leluhur keluarga Gu melambaikan tangannya, apa urusannya? Di masa lalu, dia bisa tinggal di gunung belakang keluarga Gu selama ratusan tahun tanpa keluar sekalipun. Keluarga Gu menerima berita tersebut, mengetahui bahwa Tuan Muda siap berangkat ke negara bagian tengah. Mereka semua kembali ke area di bawah perahu terbang sesegera mungkin, dengan tenang menunggu kedatangan Tuan Muda. Sebelum Tuan Muda tiba, tak seorang pun, baik dari generasi muda keluarga Gu maupun tetua alam gerbang surgawi kelas 8, menaiki perahu terbang itu. Maaf membuat Anda menunggu. Ketika Gu Changge tiba di kapal terbang dan melihat anggota keluarga Gu sudah berkumpul, dia berkomentar sambil tersenyum ringan. Urusan Tuan Muda sangat penting. Kami baru saja menerima kabar, untungnya kami tidak menunda jadwal Tuan Muda. Para tetua keluarga Gu dengan senang hati menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat dan tersenyum. Sedangkan untuk anggota keluarga Gu yang lebih muda, tak ada sedikit pun keluhan. Tatapan mereka ke arah Tuan Muda dipenuhi semangat dan kekaguman. Bahkan kali ini, di antara wanita muda yang menuju ke negara bagian tengah, beberapa memandang Tuan Muda dengan tatapan aneh. Seorang pria seperti Tuan Muda, di mana lagi seseorang bisa menemukan orang seperti itu? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Gu Changge mengangguk kecil dan menjadi orang pertama yang melompat ke perahu terbang. Baru pada saat itulah semua orang mengikutinya dari dekat, menaiki perahu terbang satu demi satu, sementara leluhur keluarga Gu sudah duduk di dalam kabin, tidak memperlihatkan dirinya. Begitu dipastikan semua orang berada di dalam pesawat, prasasti formasi susunan pada kapal terbang itu bersinar redup. Seketika itu juga, ia berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke angkasa, menuju langsung ke Central State. Di kota kekaisaran, para kekuatan besar keluarga kerajaan domain utara, melihat kapal terbang itu berangkat, tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan, mengesampingkan tugas mereka dan dengan hormat membungkuk ke arah berangkatnya kapal terbang itu. Suara-suara serentak berteriak, selamat tinggal yang penuh hormat kepada Santo Pewaris. Bahkan berbagai kekuatan besar dari berbagai pasukan yang belum meninggalkan kota kekaisaran melihat ini dan buru-buru membungkuk ke arah keberangkatan kapal terbang. Suara perpisahan yang penuh hormat bergema tanpa henti, bahkan ada yang sengaja memasukkan sedikit energi spiritual agar suara mereka lebih keras. Berusaha memastikan bahwa sang pewaris suci ini dapat mendengar suara mereka. Dengan pertemuan ini, semua orang mengerti satu hal. Keluarga Gu tidak dapat dihentikan. Bahkan di negara bagian tengah, selama Tuan Muda keluarga Gu ini ada, keluarga Gu akan terus berkembang. Terlalu menentang tatanan alam. Sebelumnya, hanya mendengar saja, mereka mengira rumor tersebut agak dibesar-besarkan.
Namun setelah menyaksikan tuan muda keluarga Gu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, bukankah semua rumor ini tidak benar? Sang pewaris suci memang lebih menentang tatanan alam daripada yang diisukan. Seorang abadi yang bereinkarnasi. Jangan bercanda, bahkan seorang abadi yang bereinkarnasi tidak akan seberani sang pewaris suci. Di tengah paduan suara perpisahan dari banyak kekuatan besar di domain utara, kapal terbang meninggalkan kota kekaisaran domain utara. Di dalam kabin, Gu Haitang tidak dapat menahan tawa, kamu baru menghabiskan beberapa tahun, dan kamu sudah tidak diragukan lagi menjadi orang nomor satu di wilayah utara ini. Hanya kebetulan, Gu Changge tersenyum kecil, tidak terlalu ambil pusing. Menjadi sekedar nomor satu di wilayah utara tidaklah cukup untuk memuaskan ambisinya. Itu tidak akan lama, begitu dia menerobos ke alam Sage, berapa banyak orang di negara bagian tengah yang dapat menekannya. Sepanjang perjalanan tak ada lagi riak, alam raja sejati menggerakkan perahu terbang kelas atas, dan tak lama kemudian rombongan keluarga Gu telah tiba di depan gerbang Gunung Sekte Pedang. Di atas kapal terbang, semua murid keluarga Gu menatap gerbang Gunung Sekte Pedang dengan mulut ternganga. 4 tanah suci agung di negara bagian tengah sungguh luar biasa. Hanya gerbang gunung ini saja yang tampaknya diselimuti oleh energi abadi, dan kata-kata, Sekte Pedang, memancarkan niat pedang yang kuat, membuat alam bawah tidak berani menatap secara langsung. Sejak tiba di Central State, mereka tak henti-hentinya takjub. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat gerbang gunung Sekte Pedang, salah satu dari 4 tanah suci besar, mereka tetap tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Apakah ini Sekte Tuan Muda? Selain itu, Tuan Muda juga merupakan pewaris suci terkemuka dari Sekte Pedang sekarang. Tak peduli apakah murid-murid muda keluarga Gu atau tetua alam gerbang surgawi kelas 8, kegembiraan di wajah mereka saat ini sulit disembunyikan, dan hati mereka menantikan seperti apa kedudukan keluarga Gu di negara bagian tengah nanti. Bahkan jika suatu tempat acak di negara bagian tengah dipilih, itu sebenarnya akan lebih baik daripada keluarga Gu di domain utara. Lagi pula, energi spiritual di Central State jauh lebih berlimpah daripada yang ada di Four Domains. Energi spiritual yang kaya membawa manfaat yang tidak hanya mempercepat pengembangan, tetapi juga memelihara lebih banyak materi surgawi dan harta duniawi, dan melahirkan lebih banyak peluang dan kreasi. Beberapa murid yang berjaga di gerbang gunung melihat perahu terbang mendekat dan segera melangkah maju sambil mengatupkan tangan, berkata, "Selamat datang, Seingu." Kapal terbang ini mempunyai tanda khusus, dan mereka mengenalinya sebagai milik puncak putra suci pertama, kapal terbang milik Santogu. Gu Changge mendengar suara-suara itu, dan melangkah keluar kabin ke bagian depan kapal terbang. Dia mengangguk pelan ke arah murid penjaga gerbang dan bertanya, perahu terbang ini berisi semua anggota keluarga Guku, aku ingin tahu apakah kita boleh memasuki gerbang gunung. Para tetua keluarga Gu mengamati lebih dekat dan mendapati bahwa alam terendah murid penjaga gerbang adalah alam pemurnian kekosongan tingkat ke-6. Pemimpinnya secara menakjubkan adalah seorang penguasa alam tak terbatas tingkat ke-7. Ditempatkan di domain utara, mereka sudah mendekati level tetua, tetapi tidak disangka bahwa di Sekte Pedang, mereka hanyalah murid biasa. Membalas pertanyaan Santo, boleh saja, tapi menurut aturan, kamu perlu mendaftarkan beberapa informasi. Beberapa di antara mereka juga menatap Gu Changge dengan penuh hormat, menggenggam tangan dan membungkuk. Mendengar ini, Gu Changge hendak mengangguk. Kemudian sesosok sage realem muncul dengan tergesa-gesa. Selamat datang kembali ke Sekte, Seingu. Hehe, tidak perlu registrasi, aturan sepele ini tidak akan membuang-buang waktu Seingu. Sang tetua yang bertugas di gerbang gunung memperlihatkan senyum menyanjung di wajahnya dan dengan hormat memberi isyarat mengundang. Melihat hal ini, para murid Sekte Pedang secara alami berpisah ke kedua sisi untuk membuka jalan, dengan hormat berkata, silakan, Seingu. Mereka sungguh tidak memiliki wewenang dan hanya bisa mengikuti aturan, tetapi karena sang tetua telah berbicara, maka tidak ada masalah. Terima kasih. Gu Changge tidak sopan, terkekeh dan menggenggam tangannya, perahu terbang itu langsung memasuki gerbang gunung, menuju puncak putra suci pertamanya. Sepanjang perjalanan, para pengikut keluarga Gu, termasuk para tetua keluarga Gu, bersandar di tepi perahu terbang, menatap para pengikut Sekte Pedang dan para tetua yang berkuasa, tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan hormat dan iri. Akan tetapi, pada saat yang sama, para murid dan tetua Sekte Pedang itu menatap perahu terbang itu dengan tatapan yang sama. Banyak orang masih akan membungkuk hormat kepada kapal terbang itu. Ini adalah perahu terbang milik Santo terkemuka Sekte Pedang, Santo Gu, yang sekarang dikenal di seluruh Sekte Pedang dan negara bagian tengah sebagai jenius nomor 1. Tak lama kemudian, rombongan telah tiba dan mendarat di puncak putra suci pertama. Perahu terbang itu disimpan oleh leluhur keluarga Gu. Aku akan menangani masalah ini mulai sekarang, orang tua. Gu Haitang berkata setelah mengecilkan kapal terbang itu sambil menyentuh jenggotnya. Kalau begitu aku akan merepotkan leluhur. Changge akan kembali sebentar lagi, kalau ada perlu, kirim saja kabar kapan saja. Gu Changge mengangguk sedikit setelah mendengarkan, tidak berlama-lama.
Sekarang ini, sang leluhur juga merupakan pemimpin tertinggi kehormatan Sekte Pedang, biasanya ingin menangani beberapa urusan, kewenangannya sudah cukup, lagi pula Sekte Pedang mengetahui hubungannya dengan sang leluhur. Dalam kebanyakan kasus, tentu saja tidak perlu baginya untuk muncul. Di antara suara-suara yang mengucapkan selamat tinggal, dia juga berubah menjadi cahaya terowongan, yang langsung menuju ke arah tanah berat Gunung Pedang. Adapun keluarga Gu yang tersisa, para murid muda diatur untuk berada di bawah asuhan Gu Wan Kuan, sedangkan para tetua lainnya diatur oleh leluhur keluarga Gu untuk pergi ke stasiun keluarga Gu di negara bagian tengah untuk memeriksa situasi dan membantu. Tanah berat Gunung Pedang. Gu Changge pertama-tama pergi ke kedalaman Gunung Pedang untuk menemui gurunya daripada langsung kembali ke kuil. Tak lama kemudian, dia melihat sosok yang duduk bersila di atas panggung batu. Guru, Gu Changge menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, sambil memanggil dengan lembut. Cukup cepat bagimu untuk kembali. Mendengar suaranya, Ye Qing perlahan membuka matanya dan bergumam santai. Perjalanan ke wilayah utara ini membuat guru khawatir. Gu Changge menggenggam tangannya lagi. Ia teringat bagaimana saat hukuman surgawi, gurunya langsung tiba di domain utara, meski akhirnya, ia berhasil menyempurnakan hukuman surgawi, rasa terima kasih harus diingat. Aku tidak membantu apapun, apalagi yang merepotkan. Itu kamu, anak kecil. Setiap kali menyegarkan pemahaman saya tentang dunia. Memurnikan petir kesengsaraan adalah satu hal, namun aku menganggapnya sebagai kekuatan unik tubuh suci. Tetapi bahkan menyempurnakan hukuman surgawi, kau sudah menyempurnakannya. Apakah kamu masih manusia? Ye Qing melambaikan tangannya, tidak bermaksud mengaku, malah menatap aneh ke arah anak laki-laki di depannya, suaranya agak teredam. Aku seharusnya, masih. Gu Changge mengangkat bahu sambil terkekeh pelan. Sebelum menyempurnakan kesengsaraan surgawi, kamu menguasai kekuatan petir kesengsaraan. Dan kali ini, Ye Qing tidak terlalu peduli dengan hal-hal itu, sebaliknya, dia bertanya tentang apa yang paling mengkhawatirkannya. Saat kata-katanya selesai, Gu Changge tidak berkata banyak. Dia hanya mengangkat telapak tangannya, dan dengan pikirannya, busur listrik hitam berkumpul di telapak tangannya, melata seperti ular kecil dalam tangannya. Begitu melihat kekuatan hukuman surgawi yang hitam itu, bahkan Ye Qing, seorang kekuatan besar alam abadi tanah, tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya, terkejut tak terlukiskan kata-kata. Melihat kekuatan hukuman surgawi dari dekat membuat punggungnya terasa merinding. Meskipun kekuatan ini tidak terlalu kuat, dia tahu bahwa jika kekuatan itu mengenai dirinya dan memasuki tubuhnya, bahkan sebagai seorang dewa tanah, tidak akan ada cara untuk mengeluarkannya, dan dia akan dipaksa untuk menekannya secara internal sejak saat itu. Anak ini hanya berada di alam pemusnahan kelas 9, namun sudah menjadi ancaman bagi alam tanah abadi. Raksasa. Setelah beberapa lama, Ye Qing akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan menggumamkan dua kata ini, menatap Gu Changge dengan ekspresi rumit. Sayang sekali kekuatan hukuman surgawi yang telah disempurnakan masih terlalu sedikit, sehingga belum mampu mencapai efek yang setara dengan petir kesengsaraan. Lagi pula, terlepas dari kekuatan murid yang tidak berarti itu, bahkan jika kekuatan hukuman surgawi ini dikuasai, memukul seseorang seperti guru, seorang kekuatan besar alam abadi tanah, tampaknya mustahil. Gu Changge melambaikan tangannya, dan kekuatan hukuman surgawi pun sirna ke dunia, nadanya mengandung sedikit ketidakberdayaan. Apakah kamu masih belum puas? Baru mencapai alam pemusnahan tingkat 9, dan sudah mampu mengancam alam abadi tanah. Apakah kau benar-benar ingin menaklukkan alam abadi tanah dengan kekuatan alam pemusnahan? Mendengar ketidakpuasan dalam suaranya, Ye Qing menggembungkan jenggotnya dan melotot. Anak ini terlalu banyak menuntut. Tetapi jika itu benar-benar memiliki efek yang mirip dengan penguasaannya terhadap petir kesengsaraan, itu akan mengerikan. Menjentikkan jari, langit dipenuhi dengan kekuatan hukuman surgawi. Membayangkan pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat alam abadi sekalipun bergetar. Jejak tunggal mungkin dapat ditekan dan tidak berakhir dengan kematian atau padamnya Tao. Tetapi jika sampai pada situasi itu, bahkan kekuatan alam abadi tanah tingkat atas pun tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Gu Changge hanya terkekeh canggung tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia sudah merenungkan bagaimana cara untuk terus meningkatkan penguasaannya terhadap asal-usul hukuman surgawi. Intinya, tidak terlalu berbeda dengan Tribulation Lightning, hanya berbeda kualitasnya. Jika dia bisa terus-menerus memberi makan kekuatan hukuman surgawi ini dengan asal kesengsaraan surgawi yang dikuasainya, mungkin itu memang bisa tumbuh lebih kuat. Kekuatan hukuman surgawi sulit diperoleh, tetapi kekuatan petir kesengsaraan, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk menyempurnakannya. Begitu dia berhasil menerobos ke alam petapa, dia bisa membantu kesengsaraan tingkat 9 dari Sekte Pedang, memurnikan sejumlah besar kekuatan petir kesengsaraan setiap kalinya untuk dimakan. Apakah ini layak atau tidak, masih memerlukan uji coba berikutnya. Menurutmu, butuh berapa lama lagi untuk bisa menembus alam sage? Ye Qing tiba-tiba bertanya dengan ekspresi lebih serius. Mungkin paling cepat 3-4 bulan, paling lambat setengah tahun, Gu Changge memperkirakan secara singkat dan menjawab dengan acuh tak acuh.
Petik 2. Mendengar ini, kelopak mata Ye King berkedut lagi. Kecepatan terobosan anak ini bagaikan seekor sapi yang duduk di pedang terbang, sungguh luar biasa. Baru saja menerobos ketiga alam di domain utara tanpa ada tanda-tanda fondasi yang tidak stabil, dan berharap bisa menerobos alam Sage paling lambat dalam waktu setengah tahun. Setelah menenangkan pikirannya, ia melanjutkan, kalau begitu, kau akan datang tepat waktu. Setahun lagi, seorang tetua di Sekte Kenaikan Abadi berencana untuk mencoba kesengsaraan dan kenaikan. Saat itu, kami ingin meminta bantuanmu. Tentu saja, akan ada hadiah yang sangat besar, dimulai dengan setidaknya harta karun sihir kelas atas tingkat surgawi. Gu Changge tertegun mendengar ini, menunjuk dirinya sendiri dengan sedikit tidak percaya, dan bertanya, aku. Kesengsaraan kenaikan. Bahkan jika dia berhasil menerobos ke alam Sage, apakah ini benar-benar urusannya? Perlu diketahui bahwa mencampuri kesengsaraan surgawi akan meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, dan bahkan seorang Sage Realem yang mencoba menerobos kesengsaraan menuju True Monarch Realem tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Belum lagi seorang Dewa Tanah yang sedang mengalami kesengsaraan kenaikan. Bagaimana mungkin kamu perlu memperbaiki kesengsaraan surgawi? Ini hanya masalah meminta bantuanmu untuk memurnikan aura petir kesengsaraan yang tersisa pada harta karun ajaibnya. Ye King tak dapat menahan diri untuk mengedipkan matanya lagi, tidak yakin apakah ini disebabkan oleh hati besar anak itu atau kesombongannya. Apakah dia benar-benar akan mempertimbangkan untuk menyempurnakan kesengsaraan kenaikan? Oh, iklan oleh Pub Future. Itu tidak masalah. Gu Changge juga menghela napas lega, hanya menyebarkan sisa kesengsaraan dari harta ajaib bukanlah tugas yang sulit. Bagi yang lain, mungkin itu mustahil, tetapi baginya, itu benar-benar tugas biasa. Bukan saja dia bisa memperoleh pahala yang berlimpah saat itu, tetapi dia juga bisa menyaksikan kesengsaraan kenaikan secara langsung, yang akan sangat menguntungkannya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung setuju. Jika tidak ada yang lain, cepatlah kembali berlatih. Begitu kau berhasil menembus alam Sage, Sekte Pedang kemungkinan akan memiliki beberapa orang yang mencari bantuanmu juga. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Anda untuk mendapatkan banyak uang. Ye King melambaikan tangannya, menutup matanya, dan kembali beristirahat. Melihat ini, Gu Changge membungkuk sedikit untuk mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke tempat tinggalnya. Sekembalinya, dia terkejut menemukan bahwa energi spiritual di aula besar telah menjadi jauh lebih padat. Hampir 2 kali lebih padat. Bahkan menyaingi kedalaman tanah suci Sword Mountain. Apakah Sekte Pedang menyalurkan beberapa vena roh lagi untukku? Bergumam dalam hati, dia tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik. Saat memasuki aula, dia mendapati Yuan Yabai masih tertidur di kamar, dan saat merasakan auranya, sepertinya dia akan menerobos ke tahap akhir alam tak terbatas. Adapun Dongfang Mingyue, dia masih berada di ruang pengasingan, berusaha menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8. Maka ia tinggal masuk ke ruang pengasingan lain dan duduk bersila. Dengan sebuah pikiran, sebuah panel muncul. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 2002. Pemahaman, 1951. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki ungu ke timur. Alam pemusnahan kesempurnaan 32/100. Varises kaki berhasil hilang dalam 48 jam. Dengan cara ini, pulihkan penglihatan tanpa operasi. Pengobatan rumahan. Sambil melihat panel wilayahnya saat ini, dia diam-diam memperkirakan waktu. Paling cepat, 3-4 bulan sudah cukup untuk menjalani kesengsaraan dan maju ke alam Sage. Sebelum dia pergi kali ini, Qing Qing dan Yuer sama-sama menerima ramuan untuk meningkatkan kultivasi, dan dengan meminumnya, dia juga bisa merasakan efeknya. Waktu yang dibutuhkan sebenarnya paling lama 3 bulan. Apakah alam abadi tanah dapat berhasil menjalani kesengsaraan kenaikan? Aku tidak tahu. Agaknya, itu adalah kekuatan besar yang umurnya hanya tinggal sedikit. Berencana mengambil risiko terakhir sebelum fungsi tubuhnya mulai gagal. Memikirkan apa yang disebutkan gurunya sebelumnya, dia juga merasakan sedikit antisipasi. Sejak tiba di Central State, dia hanya melihat gurunya sebagai seorang dewa tanah. Dia belum bertemu monster tua lainnya. Tak disangka, pada kesempatan kembali ini, ada kesempatan untuk menyaksikan sendiri kesengsaraan kenaikan. Dengan menggelengkan kepalanya sedikit, dia menjernihkan pikirannya. Tak lama kemudian ia menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi. Sekarang dengan penambahan beberapa vena roh, energi spiritual di aula besar menjadi lebih padat, dan di bawah pengaruh arai pengumpulan roh di ruang pengasingan, efisiensinya sangat berbeda. Selama kultivasi normal, eliksir sama sekali tidak diperlukan sebagai suplemen. Dalam kultivasi, waktu berlalu dengan cepat. Sebulan kemudian, kelompok pertama keluarga Gu telah menetap di pangkalan, dan banyak operasi berjalan lancar. 2 bulan kemudian, leluhur keluarga Gu kembali ke wilayah utara dan membawa rombongan kedua anggota keluarga Gu untuk menetap, dan semuanya berjalan lancar.
Setiap kesulitan atau masalah yang dihadapi, banyak tetua dari Sekte Pedang bersedia membantu atas inisiatif mereka. Bahkan banyak kekuatan di bawah pengaruh Sekte Pedang datang ke markas negara bagian pusat keluarga Gu untuk berkunjung dan memberikan berbagai hadiah berharga, dengan harapan dapat berteman dengan keluarga Gu. Meskipun keluarga Gu baru saja memasuki negara bagian tengah, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan keluarga yang baru bangkit ini. Lagi pula, mereka tidak hanya memiliki leluhur alam raja sejati dengan status tinggi di Sekte Pedang tetapi juga pewaris suci pertama Sekte Pedang, yang sekarang dikenal di seluruh negara bagian tengah sebagai keajaiban teratas Gu Changge. Masa depan tidak terbatas. Dengan cepat, 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Di ruang pengasingan, Gu Changge perlahan membuka matanya. Dia membacakan dalam hati untuk memeriksa informasi wilayahnya. Alam pemusnahan kesempurnaan, 80/100. Setelah 3 bulan berkultivasi, terobosan ke alam sage hampir tiba. Dalam pikirannya, perintah sistem yang terakumulasi selama 3 bulan berjumlah ratusan, termasuk berbagai pilihan bersama dan pemberitahuan terobosan pasangan Tao. Asalkan aku menerima semua hadiahnya, itu seharusnya cukup untuk menerobos ke alam sage. Melihat banyaknya perintah sistem, Gu Changge hanya bergumam dalam hatinya, ambil semua hadiah. Dalam sekejap, Laut Qi yang sebelumnya tenang tiba-tiba melonjak dengan energi spiritual yang tak ada habisnya. Kemajuan dunia yang stagnan juga mulai meningkat pesat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kemajuan meningkat 10% lagi. Seiring kemajuannya terus tumbuh, aura Gu Changge telah mencapai puncak alam pemusnahan kelas 9. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Kesengsaraan surgawi. Sayang sekali, kupikir menerobos ke alam sage akan mendatangkan hukuman surgawi. Pada saat ini, Gu Changge juga merasakan sensasi yang sangat familiar terkunci pada auranya. Sayangnya, itu bukan hukuman surgawi, melainkan kesengsaraan surgawi yang normal. Sekarang setelah dia menyempurnakan kekuatan hukuman surgawi, menghadapi hukuman surgawi lagi tidak akan menjadi bahaya baginya, dia dapat menggunakan Taoist tulang akar untuk menyempurnakan kekuatan hukuman surgawi sepenuhnya demi kepentingannya sendiri. Namun jika orang lain mendengar pikiran ini, mereka pasti akan memanggilnya monster dengan kecenderungan bunuh diri, karena kesengsaraan surgawi saja sudah merupakan sesuatu yang ditakuti oleh semua kultivator, namun orang ini malah menginginkan hukuman surgawi. Tanpa menunda lagi, dia langsung lenyap dalam sekejap. Langsung menuju ke platform kenaikan Sekte Pedang. Dari kejauhan, dia mendapati panggung kenaikan tidak dihuni oleh siapapun yang sedang menjalani kesengsaraan, lagi pula, hanya terobosan tingkat 9 ke alam sage yang memerlukan kesengsaraan, dan kejadian seperti itu jarang terjadi bahkan di Sekte Pedang, mungkin terjadi setahun sekali. Sebelum sesepuh yang bertanggung jawab atas platform kenaikan dapat mendekat, dia telah melangkah masuk ke dalam susunan platform kenaikan. Apakah Sein Gu akan mengalami kesengsaraan untuk menerobos ke alam sage? Tetua yang bertugas di panggung kenaikan berhenti di luar barisan, menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, dan bertanya dengan sedikit terkejut. Hanya dalam waktu singkat, dan Sein Gu akan menerobos ke alam sage. Ya, silakan, Tetua, aktifkan arai untuk menghindari pengaruh pada anggota sekte lainnya. Gu Changge mengangguk sedikit sebagai jawaban. Alasan dia datang ke panggung kenaikan ini untuk menjalani kesengsaraan terutama adalah untuk menghindari keterlibatan dengan orang lain, kilat kesengsaraannya sangat luar biasa. Dipahami, sang penatua tidak ragu sedikit pun, karena samar-samar merasakan tekanan dari kesengsaraan surgawi. Dengan tangan terangkat, ia menggunakan arai plate untuk mengaktifkan dan membuka arai. Banyak pengikut Sekte Pedang, bahkan para pemberi upeti dan tetua, melihat terbukanya susunan panggung kenaikan, berkumpul di sekitarnya, ingin mengamati kesengsaraan surgawi. Aku ingin tahu siapa rekan kultivator itu, jika seseorang selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka dapat mengamankan posisi sebagai penatua. Seorang penghormat Sekte Pedang bergumam dengan iri di tengah jalan. Namun ketika melihat sosok di panggung kenaikan, semua orang tercengang. Santo Gu, kali ini, Sein Gu yang mengalami kesengsaraan. Dia berhasil menembus alam sage. Santo Gu baru berada di gerbang gunung selama beberapa tahun, kan? Dia memulai di tahap awal alam tak terbatas tingkat ke-7, dan sekarang dia menerobos ke alam bijak. Baik para pemberi penghormatan maupun para tua-tua, setelah memastikan identitas orang yang mengalami kesengsaraan itu, semuanya terdiam karena terkejut. Dan mereka paham, selama Sein Gu ini mengalami kesengsaraan, dia pasti berhasil. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang menantang surga, mampu ikut campur dalam kesengsaraan orang lain dan menyempurnakan awan kesengsaraan untuk kepentingannya sendiri. Sekarang, kesengsaraannya sendiri jelas tidak mungkin gagal. Namun kecepatan terobosannya benar-benar membuat para ahli Sekte Pedang ini agak tidak dapat menerimanya. Untuk menjadi sesepuh Sekte Pedang, seseorang harus sudah menjadi kekuatan besar di alam bijak, siapa yang tidak disebut jenius di masa mudanya. Namun dibandingkan dengan Sein Gu ini, mereka semua terasa seperti pecundang. Itu kakak senior Gu yang sedang mengalami kesengsaraan. Sebelumnya, seseorang berkata tidak pantas bagi kakak senior Gu untuk menyandang gelar pewaris suci dengan hanya alam pemusnahan tingkat 9.
Siapa yang mengira kakak senior Gu akan begitu cepat menerobos ke alam sage, sekarang siapa yang bisa menemukan kesalahannya? Para pengikut Sekte Pedang, setelah menyadari bahwa yang mengalami kesengsaraan itu adalah Gu Changge, juga berseru satu per satu. Baru-baru ini, Raja Sejati Lucian secara sukarela melepaskan puncak putra suci pertama, dan beberapa murid yang mengagumi Raja Sejati Lucian merasa hal ini tidak pantas. Tetapi setelah melihat ini hari ini, bahkan jika Raja Sejati Lucian tidak secara sukarela melepaskan puncak suci, orang akan takut bahwa setelah suci Gu menerobos ke alam sage, dia akan ditantang secara aktif. Lagi pula, kekuatannya terlalu mencengangkan, tak terkalahkan dalam satu alam saja tidak cukup untuk menggambarkannya, bahkan bisa dikatakan tak terkalahkan lintas alam. Dalam hal ini, Raja Sejati Lucian memang memiliki pandangan jauh ke depan. Mengapa kakak senior Gu tidak hanya berbakat tetapi juga begitu menawan? Sayang sekali, akhir-akhir ini aku dan adikku beberapa kali melewati tempat penting Gunung Pedang, tapi tak pernah bertemu dengan kakak senior Gu. Jika saja salah satu dari mereka bisa menjadi pasangan Taois kakak senior Gu, betapa hebatnya. Banyak murid perempuan dari Sekte Pedang, saat melihat sosok yang berdiri di udara, menghadapi kesengsaraan surgawi dengan sangat tenang, memperlihatkan ekspresi penuh cinta. Murid-murid laki-laki di dekatnya memalingkan kepala mereka tanpa daya, tidak ada yang bisa menandingi Sein Gu. Semua murid laki-laki iri dengan bakat Gu Changge, sementara sebagian besar murid perempuan iri pada Dongfang Mingyue karena menemukan pasangan Tao seperti Sein Gu. Di seluruh tempat kejadian, setiap pengamat menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kompleksitas. Namun, sosok yang berdiri di bawah awan kesengsaraan itulah yang tetap paling tenang. Menunggu dengan tenang berkumpulnya awan kesengsaraan, seiring berjalannya waktu, dalam waktu kurang dari 15 menit, awan kesengsaraan yang bergulir sudah menaungi langit. Di dalam, kilat kesengsaraan berkelap-kelip, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Meskipun yang dihadapinya adalah kesengsaraan surgawi untuk menerobos ke alam petapa, kekuatan yang terkandung dalam petir kesengsaraan ini sudah setara dengan yang dihadapi oleh para petapa biasa yang menerobos ke alam raja sejati. Banyak tetua alam sage, yang merasakan kekuatan petir kesengsaraan, tak kuasa menahan diri untuk berseru, ini benar-benar berbeda dari kekuatan yang kuhadapi selama kesengsaraanku, setidaknya 100 kali lebih dahsyat. Namun Gu Changge tetap acuh tak acuh, bahkan mampu menyempurnakan hukuman surgawi, apa kekhawatiran yang ditimbulkan oleh petir kesengsaraan. Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya, terima kasih telah mendengar.